Record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang traders. Selamat berpuasa. Nah, ini puasa terakhir nih. Kayaknya jadi nih besok Lebaran. Selamat berpuasa yang menjalankan ibadah puasa dan selamat Idul Fitri. Ya, sebentar lagi gitu. Pembahasan kali ini, nah, apa ya? Rencananya saya penasaran dengan akan ya atau wacana MIFX atau yang disebut atau yang di apa? Yang dikenal itu broker Monex, wacananya akan launching dengan microlot 0,01. Nah, sebenarnya dari dulu, dari mungkin tahun 2000 pas awal-awal belajar trading lah atau 2010 2009 itu, seandainya broker lokal sudah ada 0,01, mungkin gua nggak akan ke broker luar gitu kan. Nah, kali ini alhamdulillah wacana MIFX broker itu rencananya besok akan launching. Gitu, tepuk tangan dulu dong gitu kan. Nah, teman-teman KWND mungkin bisa apa yang memang rencana yang kemarin ngobrol-ngobrol sama saya rencana memang mau pindah ke broker lokal karena memang apa? Karena memang lebih aman gitu ya. Lebih aman dengan apalagi keadaan sekarang gitu. Dengan kejadian yang sudah ada itu, yang ke belakang-belakang itu gitu. Apalagi kalau kita mau daftar jadi IB di sini, itu sangat aman. Karena apa? Karena memang regulasinya Indonesia, terdaftar di Indonesia. Nah, tapi masalah product knowledge, jujur, gua kurang paham gitu. Sekarang gua panggil yang bawa gua ke Monex gitu kan. Siapa dia? Ada Mbak Dini atau Mbak Kristi di sini. Halo Mbak Dini. Hai, Mbak jeng Kristi. jeng. Iya, muncul deh. Muncul deh. Teng, teng, teng. Nah, Aduh. jadi Gimana Mas Alang? sesuai koordinasi saya, apalagi saya penasaran nih, penasaran kalau broker lokal ini benar-benar akan launching dengan microlot 0,01 gitu. Itu benar apa enggak sih? Gitu. Katanya sih dengar gitu ya. Gitu. Itu benar apa enggak sih gitu? Kalau Mas Alang udah jelas ngikutin Facebook saya ya. Itu dari Betul. bulan Januari, ya kan? Itu kan saya udah kayak apa namanya wuru-wuru gitu kan. Ya. Waduh, akhirnya nih ada broker lokal yang Ya. mikro. Ternyata saya di PHP terus nih. Gimana Iya, sih nah MIFX? itu dia makanya saya tanya bener apa enggak sih gitu kan. Nah, Bukan kemarin tahun ini loh, tapi udah tahun-tahun lalu ya. benar udah lama Udah banget. lama banget gitu, akan launching, tapi Bener. enggak launching. Dan sebenarnya dulu kan akhirnya beralih ke broker luar kan gara-gara kasus mikro ini sih. Kok ini broker lokal Betul. janji-janji mulu kan, udah bodo amat lah saya ke broker luar aja gitu. Betul. Karena Terus memang ya mohon maaf ya banyaknya yang apalagi yang belajar ya. Yang belajar pasti nggak mungkin deposit langsung ratusan juta gitu. Pasti pengennya retail dulu gitu. Dengan retail pasti kan benar membutuhkan 0,01, nggak mungkin 0,1 atau 1 lot gitu kan. Nah itu dia gitu. Nah ini tolong dijawab kepastiannya benar apa enggak? jeng. Bener Ini apa enggak? berasa saya yang jadi brokernya ya. Bukan, karena Anda yang sudah mengenalkan saya kepada MIFX. Ih, Gitu. saya kemarin ini hari apa minggu ya? Hari Minggu ya. Kemarin Jumat kalau nggak Jumat Kemis itu saya dapat info kan dari apa namanya Pak Agung, kalau sering kumpul Pak Agung dari Koki Duit itu kan wakil pialangnya Monex. WPB betul ya, WPB Betul, ya. Pak Agung kan wakil pialang berjamanya Monex tuh ngasih info kalau Sebentar, ini Monex ini banyak. Monex mana? Monex. Surabaya kalau Pak Agung Nah, kan banyak kan Pak banyak. Agung ini.
Monexnya cuma satu, cabang Surabaya. Cabang Kebetulan cabang Surabaya. Surabaya. Saya orang Surabaya, bro. Iya. Iya, terus Terus kasih terus. tahu nih, Mm. ini mikro udah launching. Terus saya bilang, ntar saya woro-woro di Facebook, saya diserang sama netizen, terus gak jadi lagi, Pak. Terus dia Iya. kirimin tuh surat keputusan dari Bapepti. Saya Oh, surat ini resminya. resmi Surat bahwa resmi. nyebutin kalau dulu kan cuman ngasih surat keputusan dari Bapepti itu bahwa Bapepti mengizinkan akun mikro untuk di launching di broker lokal gitu kan. Tapi nggak ada tulisan Monex Invest in the Futures-nya. Betul. Lah kemarin Kamis itu dapat, kok udah ada tulisannya nih, apa Langsung. mengizinkan Monex Invest in the Monex. Futures, kan Mas Alang tuh kirim kan waktu itu kan. Iya. Udah deh, begitu Kamis, begitu itu udah lama sih, Senin atau Selasa dapat info itu. Terus Kamis ditelepon, besok Senin tanggal 2 launching akun mikronya. Jadi semua akun, kalau misalnya kan ini saya udah punya akun nih standar nih di Monex nih. Terus kalau mau pakai akun mikro bikin create new account hari Senin itu udah otomatis 0,01. Wah, saya langsung sorak. Semua tipe akun. Semua tipe akun. Semua tipe akun bisa 0,01. Semua tipe akun bisa 0,01. Ya, ini info yang dikasih ke saya ya. Tapi mendingan kita ngobrol langsung sama Pak Agung kali ya. Mau nggak? Langsung Pak Agung ya. Infonya dari Pak Agung langsung biar lebih valid ya. Kalau saya kan ntar nggak dipercaya. Kan saya bukan wakil pialang berjangka. boleh deh. Betul. Ada nggak Pak Kemarin Agung? aku sempet sounding sih ke Pak Agung. Maksudnya, Pak, besok saya ngobrol-ngobrol nih sama Mas Alang perihal Monex. Cuman kan kalau saya langsung mungkin saya kurang jelas gitu informasinya. Iya, yang ditakutkan ya akunnya yang ini ya, apa namanya, khusus gitu ya. Gitu. Ya. Maksudnya khusus yang bisa mikro kan gitu kan. Dan kerennya lagi gini sih. Ntar jangan-jangan akun mikro boleh tapi deposit maksimal cuma $1.000. Kan kita tujuannya mikro untuk ketahanan dana kan. Betul. Nah, ini gitu gimana? Kemarin infonya sih unlimited, makanya saya kayak excited banget. Oh gitu. Bener. Coba deh, penasaran deh. Coba deh Pak Agungnya deh sekalian. Biar tadi sih harusnya infonya lengkap. Standby. Semoga. Ini aku kasih aja langsung linknya ya. Biar masuk di sini. Biar teman-teman KUND, ATM bisnis, ya, dan lain-lain. dan lain-lain tahu nih. Jadi jangan sekedar, bohong, wah, HP, wah, ini, wah, itu gitu kan. Tunggu ya. Semoga Pak Agung ada waktu. Halo, standby Pak ya. Boleh masuk. Oke, asik. Nah, jadi kan infonya lebih akurat nih, bukan dari saya, bukan dari Mbak Kristi, karena saya bukan orang broker ya, gitu. Nah, kita hanya apalagi ini kan yang nyampein langsung wakil pialang kan. Nah, jadi, itu dia. Nggak bakal diciduk kita kayak yang sebelum-sebelumnya. Emang jadi gini, kalau memang ada kejadian ya, temen ya, salah satu temen lah, kita bilang temen. Memang tepatnya anak didiknya, muridnya Om Bakul tuh, gitu kan. Nah, kemarin itu dia trading anggaplah hampir setahun ya, dia kompon, dan tradingnya itu di broker luar. Kita nggak usah sebut brokernya, gitu. Setelah itu proses WD-nya lumayan besar gitu. WD-nya lumayan besar dan sampai sekarang itu diblokir. Rekeningnya diblokir dan berurusan dengan Bapepti. Infonya seperti itu yang saya dapat dan sampai sekarang masih belum bisa cair. Ini bukan nakut-nakutin, tapi kalau mau konfirmasi ya silahkan ke orangnya langsung, karena saya dapat cerita ya. Bukan nakutin teman-teman untuk menghindar broker luar, bukan. Terserah gitu. Toh jujur saya masih ada akun di broker luar, tapi kecil, nggak berani gede-gede, nggak berani gede-gede. Karena memang keadaan sekarang ya, gitu seperti ini. Jadi lebih memilih ya broker lokal dulu deh.
Dan kebetulan MI Effect ini kan mau launching, kenapa enggak gitu kan? Ngomong-ngomong Pak Agung dianggurin tuh udah masuk tuh. Kasih kan gitu ya. Halo Pak Agung. Halo. Halo Bro Alan. Bu Dini. Kok Mas Alang dipanggil bro, saya panggil Bu. Oke, saya live. Pak Agung, terima kasih atas waktunya. Aduh, maaf saya merepotkan. Lagi pengangguran ini, Pak. Pengangguran ya? Mau lebaran weekend ya? Gini, Pak Agung, saya sedikit penasaran dengan kali ini harus jadi dong gitu, karena memang kan saya udah lihat tuh dikirimin surat keputusan dari Bapepti ya. Bapepti ya, betul. Tentang betul. apa itu? Tentang mikrolot 0,01. Oke, siap. Jadi ini yang banyak ditanyakan sama teman-teman saya juga gitu. Apalagi sekarang pakai broker luar nggak bisa gede-gede dan ya sering bermasalah. Gitu kan. Sering bermasalahnya bukan karena brokernya, tapi dengan regulasi kita gitu. Oke, sebelumnya salam kenal dulu ya. Salam kenal dulu boleh ya? Boleh dong, kenalin dong Pak Agung ini siapa. Kita bilang tadi WPB kan, nggak tahu ya, tuh. WPB mana? WPB mana? Asal-usul. Gitu. Oke ya, saya Agung Yunianto. Kemudian di industri trading saya ada lisensi sebagai wakil pialang berjangka mulai tahun 2007. 2007. Ya betul. Tua, kemudian ya, Pak? Kalau untuk proses jadi wakil pialang saya butuh waktu 3 tahun waktu itu. Jadi 2005 saya masuk ke industri trading, kemudian 2008 saya ikut ujian, dapatlah akhirnya lisensi sebagai wakil pialang berjangka. Kemudian sempat resign, artinya izin profesi saya cabut karena saya pengen jadi full time trader. Ya. Sempat dicabut ya? Ya, saya mengundurkan diri sebagai praktisi wakil pialang, lisensi dicabut, kemudian sampai tahun 2010. 2010 kemudian saya masuk lagi sebagai wakil pialang, ikut ujian kompetensi lagi. Ya, alhamdulillah sampai sekarang diterima. Jadi begini, memang kalau kita bicara mikro itu Maaf, saya potong. Sekarang WPB di mana? Di broker mana? Gitu kan, sebelum masuk nih, ya kan? Kita kuliti. Ya, iya, benar. Kita serang, Pak Agung. Ya, jadi di trading itu ada stakeholder ya, stakeholder. Yang pertama instrumen dari instansi-instansi yang terkait itu pertama di Indonesia itu di bawah Kemendak. Jadi ini perlu saya sampaikan lagi karena banyak yang mengira trading future atau berjangka atau forex itu diasumsikan sebagai sebuah bentuk investasi di bawah Kementerian Keuangan. Dan pengawasnya OJK. Itu salah ya? Itu salah kaprah. Salah. Bahkan OJK LK sendiri seringkali merilis informasi tentang perusahaan-perusahaan investasi bodong termasuk di wilayah yang bukan di area kewenangannya dia. Ya, jadi begitu. Jadi ada dua. Contohnya, Pak? Contoh. Inisial aja, inisial. Jadi kalau OJK LK itu kan di bawah Kementerian Keuangan. Jadi instansi atau institusi yang di bawah kepengawasan dia itu seperti perbankan, insuran, koperasi, seperti itu. Pinjol, nah itu. Itu OJK-LK. Tapi kalau sudah masuk ke termasuk bursa efek ya, sekuritas itu OJK-LK. Nah, kalau bursa yang bukan bursa efek, jadi di Indonesia ada 3 bursa ya. Yang pertama bursa efek Indonesia itu produknya seperti saham. Nah, di luar itu ada lagi bursa berjangka Jakarta.
Jakarta atau Jakarta BBJ. Exchange ya, BBJ atau Ya. JFX. Kemudian ada lagi itu berdiri tahun 2003. Kemudian ada lagi bursa kedua di bidang yang sama, itu namanya Bursa Komoditi Derivatif Indonesia atau BKDI, atau kalau globalnya namanya ICDX, ICDX. Indonesia Commodity Derivative Exchange. Ya. Produk-produk yang ditransaksikan di dalamnya itu seperti produk-produk kontrak berjangka, baik yang murni future maupun yang SPA atau turunannya. SPA itu sistem perdana alternatif seperti forex, kemudian indeks saham, kemudian CFD saham, itu di SPA. Itu di bawah BBJ atau BKDI atau ICDX. Itu. Ya. Nah, jadi kalau tadi sempat saya dengar Bang Alan sebut mikro, kemudian tidak cair dan lain-lain, itu berarti berkaitan dengan kepengawasan tadi, tentang legalitas, tentang kepengawasan. Jadi kalau di Indonesia di bawah Kemendak itu ada lembaga pengawas namanya BAPEPTI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Ya. Yang memberikan lisensi atau legalitas terhadap perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka atau future. Baik itu perusahaan pialang atau orang awam menyebutnya broker. Ya. Kemudian pegawai-pegawai dari perusahaan pialang ya yang disebut dengan istilah wakil pialang berjangka, termasuk saya. Jadi lisensinya dari Bapepti. Kemudian ada lagi sentra penasihat berjangka, itu konsultan-konsultan di bidang perdagangan berjangka. Itu di Indonesia sudah ada sebenarnya, tapi belum bisa diimplementasikan. Oh. Itu gimana, sudah ada Pak? sebenarnya. Jadi sentra penasihat berjangka adalah pihak yang punya izin menjadi konsultan trading. Mas Alam daftar tuh. Konsultan trading. Ya, dan itu dibayar. Kayak kalau di broker yang saya tahu berarti tim R&D gitu. Bukan. Jadi penasihat berjangka ini mendampingi investor. Oh. Jadi orang yang bisa praktek menjadi mentor. Nah, mentor trading. Oh, gitu. Ya, Mas jadi Alam dia gitu berarti, Pak ya? kayak pengacara. Nah, Ya, kalau di bidang pidana atau perdata. Saya cocok nggak itu, Pak? Cocok gitu, cocok. Kita daftar. Mas, daftar, Mas. Daftar nih. Cuman turunan dari undang-undangnya belum ada, jadi belum bisa diimplementasikan. Nggak jadi. Yang sudah ada itu wakil pialang berjangka, dan wakil pialang berjangka ini orang yang bisa menjadi konsultan trading bagi investor, tapi dia tidak bisa praktek sendiri, dia harus menjadi pegawai dari perusahaan pialang atau broker. Jadi konsultan itu bukan marketing ya? Bukan, dia bisa praktek independen kayak dokter pribadi, dokter buka klinik. Iya, banyaknya kan gitu marketing itu. Ya ini mohon maaf ini kan ya. yang keadaan di lapangan yang saya tahu itu marketing ataupun yang marketing itu punya apa namanya, punya kartu nama gitu kan, di situ kan konsultan namanya. Terus ngaku-ngaku pas prospek kan konsultan tradingnya, financial konsultan. Padahal kan ya mungkin ya ada yang bisa, mungkin ada yang bisa analisa, ada yang tidak bisa gitu kan. Gitu ya, yang tidak bisa itu tuh yang ngaku-ngaku. Lebih banyak yang ngaku-ngaku. Gitu ya. Kita bilang apa adanya ya. Betul. Jadi sebenarnya regulasinya sangat ketat di sini ya, di Indonesia ya. Ya. Jadi pengertian wakil pialang berjangka yaitu orang yang punya orangnya perusahaan pialang yang punya lisensi sebagai wakil pialang berjangka. Orang inilah yang boleh, hanya wakil pialang berjangka berlisensi Bapepti yang boleh berhubungan langsung atau tidak langsung dengan calon klien atau dengan klien di bidang perdagangan berjangka. Itu Undang-Undang Nomor 3297 Nomor 10 Tahun 2011. Gimana Pak? Ini saya jadi merasa bersalah loh, Pak.
Saya ngenalin ke Mas Alam gitu kan ya. Itu berarti nggak boleh? Boleh, karena kan Boleh. ada wakil piala berjangka di sampingmu. Gitu. Aman ya, saya. aman ya. Afiliator ya. Ya, jadi kalau melakukan kegiatan pemberian informasi atau edukasi atau memberikan saran-saran di bidang perdagangan berjangka atau trading forex lah ya, itu harus didampingi oleh wakil piala berjangka berlisensi. Kayak asisten apoteker boleh dia kerja di apotek, tapi di apotek itu harus ada apotekernya. Oh, jadi harus ada pendamping yang khusus, Harus yang ada. apa? Khusus yang mempunyai Lisensi. ibaratnya ya lisensi Lisensinya. itu. Gitu. Ya, seperti itu. Yang berarti yang bertanggung jawab nanti yang megang lisensi itu dong. Ya, betul. Gitu. Artinya kalau ada apa-apa yang dicari polisi yang punya lisensi. Amit. Saya cuma ngenalin. Untung saya apa adanya orangnya. Ntar itu masalah. Kalau ada yang protes, tanya Pak Agung. Saya Pak Agung WPB. ya. WPB-nya Pak Agung. Jadi yang Nah, memastikan semuanya sesuai regulasi itu wakil pialang yang ada di acara itu. iya. Oke, Pak Agung. Wakil pialang berjangka di broker mana Pak Agung? Brokernya berdiri di Indonesia barengan dengan bursa ya. Jadi berdiri tahun 2003. Sudah lama sekali itu, saya Lama, tahu ya. banget. Sudah tua banget itu. Tua banget. Maksudnya perusahaannya atau saya? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Ya, Pak Agung jadi ini wakil pialang berjangka di perusahaan pialang MIFX cabang. Ya. Saya Pakai cabang kebetulan dong, stay Pak. ya betul ada cabangnya, cabang Surabaya. Cabang Surabaya gitu. Jadi nah, memang gini ya, teman-teman, saya tahu informasi untuk launching lot mikro ini pertama dari Mbak Kristi. Yang kedua, puncaknya Mbak Kristi, atasnya adalah WPB-nya adalah Pak Agung. Makanya kita panggil di sini gitu. Langsung untuk aja. mengklarifikasi. Jangan sampai kita di PHP lagi kayak kemarin gitu. Iya, saya udah diserang netizen, Pak. Serang netizen. Mana mungkin broker lokal Ya. dan mikro gitu kan. Gak ada bukti lagi. Gitu. Iya, betul. Nah, ini kebenarannya gimana nih Pak Agung untuk besok launching ini? Oke, jadi legalitas itu ada 3. Jadi kalau di bidang trading forex, yang pertama legalitas produk. Legalitas produk. Ya, mikro itu kan salah satu jenis produk ya. Betul, mikro. Produk untuk bisa available to use di bursa, untuk bisa ditradingkan akun mikro di bursa resmi Indonesia itu ada 4 tahap. Agak deg-degan nih gue dengerin. Iya, aku juga Agak deg-degan. deg-degan. Ini ilmunya jadi banyak banget ya, berkualitas nih obrolannya. Ya, agak deg-degan dikit nih. Tadinya udah seneng banget nih. Yang pertama itu ada SK ya, surat istilahnya perba ya, peraturan Bapepti. Peraturan Bapepti. Ya. Peraturan Bapepti tentang bahwa produk mikro trading dengan start 0,01 lot sudah boleh dipasarkan, sudah tersedia di bursa. Itu namanya perba. Setahu saya untuk semua. Jadi siapa saja boleh karena Bapepti mengizinkan mikro ditradingkan di Indonesia. Itu setahu untuk saya, semua broker. Untuk semua broker. Perba. Jadi payung hukumnya kan itu dulu dari perba itu, peraturan Bapepti dulu. Boleh nggak? Ada peraturannya nggak dari Bapepti? Iya. Itu yang saya dengar Desember sebenarnya sudah diteken perba itu. Ya, tapi nggak muncul-muncul ya. Dari Januari ya. Kan ada 4 tahap, Pak. Ada 4 tahap. Iya. Jadi sebuah kebijakan itu baru bisa dijalankan, itu ada tahapan-tahapannya. Kebetulan gelar saya SIP ya, Sarjana Ilmu Politik Pemerintahan, jadi ngurusi kebijakan-kebijakan. Ngurusin demo, Pak.
Jadi setelah perba itu bursanya dulu, bursanya mengeluarkan namanya PTT ya. Apa kepanjangannya PTT ya? Oh, Peraturan setelah ya. perba, Nah, jadi bursanya siap belum? bursanya siap Peraturan. belum gitu ya? Ya. Ya, Pedagangnya gitu, bursa bursa. tempat transaksi kan di bursa dulu, bursanya. Ya, ya, Baik BC maupun ICDX. ya. Nah, itu udah lama juga. Kalau nggak salah, kalau nggak akhir Desember ya Januari itu sudah itu PTT. BBJ dan ICDX. Yang Ya. akhirnya yang siap yang mana nih Pak Agung? Yang Setahu siap. saya dua-duanya. Oh, sekarang dua-duanya siap. Kemudian yang ketiga apa itu ya? Tentang SOP ya. Teknologi. Jadi karena ini mikro, minimal deposit rata-rata kan pasti kecil ya. Kan tidak mungkin SOP open live account-nya itu kan rumit, keluar kos besar. Betul. Makanya dibutuhkan teknologi verifikasi data calon klien sesimpel mungkin tapi akurat. Intinya kesimpulannya adalah bagaimana klien input dokumen, kemudian secara otomatis langsung terkoneksi dengan Dukcapil. Intinya begitu, ada teknologinya. Langsung koneksi. Teknologi ini langsung connect dengan Dukcapil. Begitu input NIK waktu open live account, ya, itu si pihak pialang berjangka yang menerima data aplikasi pendaftaran live akun dari calon nasabahnya, itu tidak perlu melakukan verifikasi melalui telepon dan lain-lain. Jadi cukup dengan teknologi itu sudah terverifikasi secara otomatis dengan data di sudah Dukcapil. Iya. Kelihatan dari ya nick-nya itu ya. Online lah ya, secara itu udah. Ya, betul. Online. Betul. Jadi perusahaan pialang jadi harus disiapkan satu teknologi itu yang agak lama kemarin. Dan aturannya dari Bapepti, ya simple CDD. Ya, customer due. Langsung searching saya. Ya, langsung searching, betul. dan itu ada syaratnya, harus sudah digunakan perusahaan pialang yang akan memasarkan akun mikro minimal 10 bulan. Oh, jadi karena MIFX ini besok launching itu karena sudah menjalankan 10 bulan itu. Sudah 2 tahun kalau MIFX pakai itu. Oh, sudah 2 tahun. Ternyata yang di PHP bukan cuma kita, MIFX-nya juga ya. Ya, kalau di MIFX sudah 2 tahun. Sejak dulu pakai akun mini, itu sudah menggunakan SOP Simple CDD, menggunakan teknologi itu. Dan itu sekarang memang digunakan sebagai syarat perusahaan pialang broker apa saja boleh memasarkan akun mikro asalkan sudah terbukti menggunakan teknologi ini 10 bulan. Nah, jadi agak sulit nih kompetitor. Mohon maaf ya untuk menyusul sinyalnya jelek ya. Sinyalnya jelek ya. Jelek Pak Agung. Halo. Jelek Pak Agung. Sinyal orangnya. Ya. Sinyalnya. Oh, sinyal ya. Sinyalnya. Udah. Nah, normal nih. Tadi diulang dari apa itu? Dari 10 bulan. 10 bulan. Dari 10 bulan. Oh, udah ya, menjalankan 10 aturan bulan. itu udah menjalankan 10 bulan. Ya, dengan aturan itu broker yang mau masuk akun mikro dia harus melalui tahapan itu dulu, 10 bulan itu dulu. Kalau belum menjalankan itu belum bisa gitu ya. Bisa. Test drive dulu 10 bulan. Oke ya, jelas ya. Iya. Selain Monex berarti besok nggak ada lagi yang launching, Pak Agung? Kalau saya lagi ngopi-ngopi sama teman-teman, tetangga-tetangga itu setahu saya ada 2 yang sudah pakai, tapi baru sekitar 2 sampai 4 bulan. Oh, enggak. Maksudnya yang launching 0,01. Berarti baru Monex aja besok. Monex aja besok. Iya, karena setahu saya tempat broker di Indonesia ada 66 ya sekarang ya. Iya. Jumlahnya. Itu baru 2 di luar
MIFX menggunakan teknologi itu baru lulusan mereka pakai. Baru MIFX. Seperti Baru itu. MIFX. Jadi tentang akun mikro yang agak rumit memang teknologi verifikasi keabsahan dokumen calon klien. Ya. Itu. Ya. Nah, berarti kalau ada yang mau ikutan lagi, kalau ada nunggu 10 bulanan lagi. 10 bulan, ya. Iya, betul. Kalau broker yang mau mendaftar akun mikro, baru harus menjalankan 10 bulan itu ya. Betul. Yang belum menjalankan ya dari sekarang mungkin 10 bulan nanti yang mau launchingnya. Ya, tahun depan. Tahun depan. Ya, setahu saya ada 2 broker yang sudah jalan tapi baru mendekati 4 bulan. Baru 4 bulan. 6 bulan lagi. Ya, tahun depan tetap. Ya, 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan baru bisa launching. Pak Gung, sorry, suaranya kayaknya mantul deh, Pak. Halo, jelas ya? Nah, Oke. Nah, selain keamanan dari dokumen klien tadi, itu kan sebenarnya aturan itu untuk memastikan bahwa klien yang mendaftar itu memang dokumen yang dilampirkan memang betul sesuai dengan orang yang bersangkutan. Ya, aturan itu untuk keamanan cash flow dana sebenarnya ya, memastikan bahwa dana yang masuk betul-betul berasal dari dana klien yang dokumennya diinput, intinya seperti itu. Oh, jadi artinya ya agar ketika nanti misalnya ada depo WD ada Cash flow ya. Ya in out itu kedetek dengan sama OJK itu udah jelas gitu ya. Itu untuk OJK. Lewat perbankannya maksudnya. Betul. Itu kaitannya dengan perbankan. Iya. OJK, kalau Bapeptinya dengan brokernya gitu. Kalau ini misalnya tiba-tiba saya katakan saya WD 10 miliar misalnya. Aminin. Misalnya di MIFX saya WD 10 miliar tiba-tiba masuk nih yang tadinya rekeningnya misalnya 100 juta ke bawah masuk 10 M tapi hasil trading di broker resmi Indonesia gitu kan. OJK kan pasti lihat tuh. Gitu kan. Dan betul. yang transfer kan dari broker regulasi kan gitu. Betul. Itu enggak masalah ya. Enggak masalah. Nah, jadi masalah pajaknya gimana Pak Agung? Wah, ini karena kan sebetulnya kita kalau trading apalagi di broker lokal udah pasti ada pajak kan? Ya. Di tradingnya. Oke. Kalau berkaitan dengan pajak ada 2 jenis ya. Pertama pajak transaksi, kemudian pajak penghasilan. Oh iya benar. Nah, kalau pajak transaksi kan 11%. Ya. Nah, di banyak broker itu macam-macam ya di Indonesia. Ada yang misalnya ada 5 broker yang saya tahu, dia menerapkan cas komisi transaksi itu misal ya $10. Itu nanti sama dia ditambahi plus pajak value added tax atau pajak transaksi atau pajak pertambahan nilai itu 11%. Dicas ke klien. Oh. Ada itu pajak untuk negara. Ya, untuk negara. Jadi setiap kali perdagangan terjadi kan ada pajaknya. Pajak jual beli. Itu dari komisi ya, Pak? Ada yang dipotongkan dari komisi dan itu dikenakan atau dibebankan ke nasabah. Ada yang dipotongkan dan include di dalam spread. Oke. Kalau di MIFX, pajak yang dibebankan, pajak transaksi yang dibebankan ke klien kan $1 saja. Itu sudah net, sudah termasuk 11%-nya itu. Oh. Nah, misalnya kita mau nasabah nih mau laporan SPT tahunan,
melampirkan bahwa saya punya omset sejumlah sekian, tapi dalam bentuk modal transaksi di MIFX. Minta lampiran bukti potong pajak transaksi itu bisa yang akan diberikan. Seperti itu. Artinya kita udah nggak usah bayar lagi pajak transaksi kita ya Pak ya? Karena sudah dibayarkan ya, sudah dibayarkan sama MIFX ya. Ini pajak transaksi Pak. Saya penasaran sama pajak profit Pak. Nah, PPH ya, pajak penghasilan. Nah, itu yang nggak enak ini. Buka-bukaan aja biar kita tahu ya masalahnya. Iya. Ini ada di ini apa pajak transaksi ini ya mungkin gini ya, masalah broker luar ilegal itu ilegal di Indonesia ya, dan tidak ada pajak, mungkin di situ ya. Nah, ya sedangkan kita kan di Indonesia negara yang payung hukumnya ya di Indonesia lah ya gitu, bukan di internasional gitu. Nah, dari kita untuk kita, kalau kata siapa tuh dulu itu slogannya Ditjen Pajak. Iya, dari kita untuk kita. Ya, orang taat pajak katanya. Iya. Saya taat pajak kok. Oke. Pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan ya, PPH ya. Nggak enaknya di trading forex itu profit itu belum dipotong pajak. Jadi masih kotor. Beda dengan profit di trading saham. Kalau saham itu sudah dipotong pajak 0,01% saja. Sudah ada aturannya spesifik tentang profit dari trading saham. Dan kecil nilainya, cuma 0,01% dari nominal profitnya. Yeah. Jadi ketika dia withdraw, itu sudah bersih dari pajak. Nah, kalau di forex, itu sama sekali belum dipotong pajak. Jadi misalnya, jadi kita harus bayar lagi gitu, laporan. Ya, jadi misalnya saya punya aset 100 juta, ya. Kemudian masuk di MIFX, ya. Kemudian tahun depan waktunya laporan pajak, kita tarik dananya menjadi 150 juta. Nah, yang 50 juta ini kan penghasilan. Ya. Nah, itu dipotong pajak. Ya. Itu belum, istilahnya belum PPH final, jadi harus dipotong pajak sendiri, dihitung sendiri. Kena progres. Kita harus bayar ke kantor pajak sendiri gitu ya? Ya betul, yang 50 itu. Ya mungkin hampir semua trading forex begitu ya Pak Agung ya? Semua, itu memang regulasi Kemenkeu. Nggak ada yang otomatis ya? Ya, belum ada emang. Memang aturannya masih seperti itu. Kalau loss nggak ada pengembalian pajak? Kan nggak ada objek wajib pajaknya. Nggak ada pengembalian pajak. Kenapa kok di forex seperti itu, sementara di saham kok enak sekali ya, cuma 0,01%. Iya. Karena ingat, kalau di saham kan leverage-nya 1:1. Betul. Leverage-nya kalau lebih di sini kecil. kan, iya, modal kecil bisa berpeluang untung sangat besar. Makanya pajaknya masih belum ada di situ. Betul. Benar. Itu penjelasan dari Kabiro Hukum Bapepti waktu saya audiensi. Oke. Jadi tadi kita ngobrolin masalah legalitas broker lah ya, kita bilang broker lah, jangan pialang lah ya, yang umumnya gitu. Broker MIFX ini. Terus legalitas sudah jelas, dan ini Pak Agung ini salah satu pialang, wakil pialang berjangka cabang Surabaya, gitu. Nah, yang kedua masalah legalitas sudah, masalah pajak sudah, kita masalah untuk yang fokusnya ke microlot untuk launching besok ini Pak Agung. Ya. Nah, kira-kira ini jadi apa enggak gitu besok launching ini. Dan satu, banyak pertanyaan ini masalah leverage. Yang kedua, pertanyaan minimal deposit. Terus ya komisi, ya tipe akun komisi, terus apalagi tuh Pak? Kemarin yang saya tanya-tanya pernah tuh dari klien, saya lempar lagi ke dia. Banyak banget pertanyaannya. Kemudian bisa robot apa enggak? Biasa begitu ya kalau Iya, ya. iya.
Ya, Ya, ya. pokoknya product knowledge-nya dan Maksimal depositnya juga. minimal Ya. Kan kalau kali. mikro di lokal katanya dibatasin tuh maksimal cuma 1.000. Oh gitu. Masa? Aku pernah denger gitu soalnya. Bisa di lokal tapi di maksimal cuma 1.000. Oh ya Ini sudah. gimana nih Mona? Ini Pak Agung nih. Langsung deh Pak Agung. Biar kita, saya dan teman-teman gak penasaran lagi nanti setelah saya Benar-benar. upload. Oke. Ini sebelum masuk ke situ, saya kasih sedikit trik ya untuk nyiasati yang tadi pajak yang menakutkan tadi ya. Iya. Ini triknya boleh diupload di YouTube nggak nih? Boleh, karena Oh, legal. 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 Saya ada klien, profesinya konsultan pajak. Ya. Nah, dia yang ngasih saran ke saya. Jadi karena dia setelah dia pensiun, dia menjadi kerjanya trading for living. Ya. Pajaknya akhirnya dijadikan di laporan pajak munculnya di living cost. Oh. Jadi dia dihilangkan, bukan loss tapi ghostingnya dihilangkan. Jadi withdraw untuk beli makan minum, beli biaya sekolah anaknya, untuk traveling, untuk konsumsi sehari-hari. Untuk Jadi kos kehidupan. ya, jadi kan hilang. Jadi profit Mhm. dari trading forex itu karena persentase pajaknya masih progresif besar, itu digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Itu trik yang paling gampang dan paling enak. Yang dihitung itu cuma yang di withdraw ya Pak? Yang di withdraw. Oke, yang di dalam berarti masih dianggap sebagai modal usaha gitu kan? Usaha, bukan objek Floating wajib. dong. Ya. Ya biarin aja duitnya di dalam akun terus ya. Kalau lagi butuh di withdraw dikit-dikit. Masuk akal. Oke, lanjut ke legalitas sekarang. Deg-degan lagi. Untuk mikro, itu sebenarnya kenapa kok kita memastikan ini legal apa enggak? Karena berkaitan dengan clearing ya. Clearing yang menjamin keamanan dananya itu loh. Kalau withdraw pasti aman. Ya. Ya, jadi selain pastikan bahwa broker yang launching akun mikro itu brokernya punya izin operasional dari Bapepti. Satu. Yang kedua, mungkin trik yang paling gampang untuk mengecek legalitas broker adalah di Indonesia regulasi menyebutkan bahwa broker itu harus dalam bentuk badan usaha PT ya, perseroan terbatas. Jadi kalau bukan PT pasti tidak legal. Iya, ya kalau ya di Indonesia ya. Ya, di Indonesia. Ya. Kemudian kan kita ini lagi cara cek broker Indonesia launching akun mikro. Wah, itu pasti tidak legal itu. Nah, ini ada triknya cara ngeceknya. Pertama, pastikan brokernya legal. Ya, jadi ada dalam bentuk PT, kemudian namanya mengandung unsur future atau berjangka. Itu karena kewajiban dari undang-undang. Terus yang kedua, itu tadi Perba sudah tak sebut. Pastikan bahwa produknya sudah legal. Tadi sudah akan tak sebutkan ya, dari Perba ya, peraturan Bapepti sudah keluar. Nah, sekarang pastikan bahwa broker tersebut rekening tempat kita transfer untuk nyimpen dana trading itu statusnya segregated account atau rekening terpisah yang di bawah clearing berjangka Indonesia atau ICH ya, Indonesia Clearing House. Nah, ini lembaga clearing yang menjamin keamanan dana nasabah. Nah, pastikan 3 itu. Jadi pertama pastikan legalitas perusahaan pialang atau broker, yang kedua pastikan produknya legal di bursa tersebut, dan yang ketiga pastikan rekening tempat Anda transfer itu legal di bawah penjaminan clearing. Itu. Baru setelah tiga-tiganya aman, baru kita cek skemanya menarik apa enggak. Skema tradingnya. Pak, sorry, aku potong. Kalau akun mikro, ini kan yang saya dengar ada beberapa broker lokal nih yang sudah punya mikro duluan. Tapi ini perlu disebutin nggak sih inisialnya? Ada beberapa broker lokal yang, oh ini kita udah punya mikro kok, tapi dia juga punya broker luarnya gitu. Nanti kalau dia ada orang mau mikro, itu dilempar yang di bawah meja kayak gitu. Kita bisa tahu broker lokal yang udah launching mikro itu memang benar-benar dari Bapepti itu dari apa? Kalau dicek di website Bapepti ada nggak sih? Ada, itu namanya SK penetapan.
Jadi kan tadi, oh ya, Oh, tadi kan saya sebutkan ada 4 ya, 4 tahapan akun mikro ya. 1, perba, mikro sah di Indonesia. 2, ya. PTT di bursa. Yang ketiga, SOP, apakah broker itu sudah punya teknologi verifikasi data tadi apa belum. Yang keempat, SK penetapan, bahwa broker ini sudah diizinkan memasarkan akun mikro. Ada Berarti SK penetapan. isinya SK penetapan ya di websitenya Bapepti itu ya? Kalau SK penetapan itu menyebut broker. Kayak Monex baru keluar tanggal 25 kemarin, SK penetapan bahwa PT Monex Investido Future diperbolehkan memasarkan trading dengan lot 0,01. Yeay, tepuk Udah tangan berarti dong. jelas Mas Alan. Udah jelas kan? Udah jelas. Tanggal 25 sudah keluar SK penetapan dari Bapepti untuk PT Monex tentang izin memasarkan akun mikro. Tepuk tangan dulu dong. Itu tadi tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, rencana launchingnya besok Pak Agung. Ya, kalau di internal klien Monex hari Minggu ini sudah di launching Oh melalui email. sudah. Sudah, jadi secara resmi sudah dikirim ke pemberitahuannya ke seluruh klien. Saya mau bikin teaser buat iklan buat AdSense. Buat AdSense di IG. Hari ini sudah. Langsung ya. Jadi bisa langsung dicek. Kalau sudah punya login klien, silakan nanti cek di link deskripsi di bawah ini ya. Kalau yang belum punya. Kalau yang belum punya di bawah sini. Langsung aja klik ya. Ya. Setelah Nah, diklik, nanti login klien, di dalamnya sudah ada. Begitu buka akun demo, nanti suruh pilih mau deposit berapa untuk demo akunnya. Mau 1.000, 5.000, 10.000, 100.000. Nah, nanti di situ volume transaksi sudah muncul start 0,01 lot, sudah bisa. Artinya semua tipe akun 0,01. Semua tipe akun. Berarti tidak ada akun khusus yang microlot gitu, nggak ada. Semua Tidak tipe ada. akun. Tidak Wah, ada. Hebat nih. Hebat. Mau berdiri susah nih tadi. Keren. Terus Jadi limitnya Pak? mulai Senin besok silakan, kan hari ini hari Minggu ya, yang belum punya akun baik demo maupun live silakan daftar di link di deskripsi. Nah, di situ nanti mau pilih tipe akun apa aja semuanya sudah bisa muncul 0,01 lot. Ini pertanyaannya, yang punya akun, yang sudah punya akun, misalnya akun standar. Nah, besok Ya. bisa OP udah berjalan nih MT4 ini. Oh iya, untuk yang sudah menjadi klien atau sudah punya akun di PT MAFX harus create akun baru. Create akun baru, nanti dana di akun lamanya tinggal di overbooking saja, dipindahkan ke nomor akun yang baru. Oh, wire lagi. Apa namanya? Yang kemarin itu internal transfer. Internal transfer, betul. Oke. Mas Alam. Ya. Aku mau pamer. Apa tuh? Udah terima email. Perasaan barusan gue buka deh. Ya, hari ini 0,01 lot dengan modal RP 500.000. Wih, kok 500.000? Ya. Jadi modal minimalnya 500.000 rupiah modal awal untuk buka berarti akun. Fix rate 10.000 atau gimana? Fix rate-nya 14.000 rupiah. Atau USD ya Pak? Ya. Berarti 40 dolaran lah ya. Ya betul. 35-an ya. 36 ya, 36. Atau USD ya Pak? Ya, atau USD. akun USD juga boleh. Floating sebenarnya, rate ya? ini masuk ke tipe akun aja ya. Ya. Informasi kan di Monex sebenarnya ada 5 tipe akun. 1 akun standar, akun ultra low, akun standar, akun pro, kemudian akun raw, kemudian akun multilateral. Multilateral. Ya, multilateral ini untuk mereka yang suka trading komoditi fisik. Jadi beli minyak nanti akhir bulan kalau nggak dijual barang dikirim atau akan ditutup otomatis oleh sistem.
yang komoditi fisik. Itu Iya, di iya. bursa CDX, itu multilateral namanya. Kalau yang kita ini kan yang bilateral ya, Yang bilateral. yang biasa kita gunakan itu. Bilateral sistem perdagangannya SPA, sistem perdagangan alternatif. Oke, nah kita sekarang yang multilateral kita lewati. Sekarang ada 4 tipe akun di MIFX. Yang 3 tipe itu menggunakan fixed rate Rp14.000 per $1 1 USD. Kemudian yang tipe akun Pro itu menggunakan fixed rate Rp10.000 per 1 USD-nya. Masih ada yang 10.000. Hmm. Raw itu yang bedanya Nah, yang kalau Raw, spread itu ya? spread dan komisinya agak mahal. Iya, iya, iya. Terus Spreadnya terang murah, spread Pak. Komisinya mahal. komisinya yang Spreadnya mahal. murah ya? Iya. Spreadnya murah, komisinya mahal, dan belum ada fasilitas free swap. Jadi di Monex ini free swap juga ya? Ya, ada untuk 3 tipe akun yang lainnya free swap. Ada daily free swap. Jadi artinya daily free swap itu menginap open posisi harian gratis, tapi begitu masuk ke mingguan, weekly kena cas. Oke. Jadi gratis 5 hari. Ya. Hari ke-6 baru kena cas. Oke ya. Itu Terus yang tentang tadi yang ditanya tadi apa tuh? Maksimal depo ya? ya, Ada maksimal depo. beberapa broker kebanyakan ada, kalau mikro ada maksimal depo ya. Masuk di luar. Jadi kalau nanti masuk pertama misalnya $1.000, terus kemudian ada perkembangan waktu entah dari profit atau top up masuk ke nominal tertentu, sudah tidak bisa lagi mikro, minimal mini. Nah, ada aturan seperti itu di beberapa tempat. Iya. Di Monex tidak ada. Jadi tidak ada batasan maksimal depo. Hebat ya. Monex hebat nih. Pindah semua marginnya. Pak Agung coba Jadi, dari tahun 2009 lalu 2010 lalu mungkin saya nggak akan keluar. butuh proses, Pak. Ya. Butuh proses. Karena kita launching produk bagus, tapi kesiapan dari stakeholder belum ada, nanti mengecewakan investor. Iya. Seperti itu, Pak. Termasuk teknologi tadi. Betul. WD Ya, jadi aman lah ya. WD intraday mau 20 miliar pasti cair. Per hari. Intraday. Limitnya. Limit per orang. Tidak ada limit. Tidak ada limit per orang, tidak ada limit per hari, tidak ada limit per klik WD, nggak ada. Nggak akan ditahan-tahan marketing tuh. Wah, kenapa WD kan banyak tuh yang kayak gitu. Iya. Ya, Gimana, karena Pak? semuanya full online, jadi tidak melewati marketing. MIFX Bahkan ini. tidak melewati kantor. Ya, semuanya proses open live account, transfer depo, WD top up, semuanya online. 100% under control klien sendiri. Iya sih, saya kan punya 2 akun tuh broker lokal ya. Bukan MIFX nih, dua broker lokal yang beda. Ketika daftar, diteleponin, verifikasi namanya gitu kan, bener nggak, terus udah trading berapa lama gitu kan. Itu dua broker itu tuh. Yang duluan daftar malah sebelum MIFX gitu. Nah, ketika WD deposit WD ditelepon lagi gitu, malah dibujuk ya. Saya nggak akan menyebutin nama brokernya, bukan niatnya menjelekkan, tapi di sini keunggulan dari MIFX ini, ketika daftar sampai sekarang saya punya akun berapa lama ya, yang kemarin itu nggak ada saya ditelepon, nggak ada dibujuk-bujuk. Ya sudah, via online aja gitu. Mau depo ya depo gitu. Tinggal lihat di walletnya gitu, kabinetnya gitu kan. Terus mau WD ya WD, di situ nggak ada by phone. Itu kan yang meribetkan itu menurut saya nih, itu kan ribet gitu menurut saya. Udah jelas kan verifikasi upload KTP,
Kan banyak tuh broker lokal uploadnya nggak hanya KTP. Rekening Terus, bank juga sudah diupload waktu WD kok ditanyain lagi. nah gitu, rekening bank udah diupload, kan tinggal transfer. Jelas di situ saya request kan gitu. Terus masalah apa pajak kemarin kan, apa namanya tuh, kartu pajak itu NPWP. NPWP. Nah, terus ada SIM misalnya verifikasinya, masih aja di telepon, kan udah jelas di situ, Iya. gitu kan. Nah, di sini ini bukan gimmick atau bukan ini ya, tapi benar sampai saat ini saya nggak ditelepon. Cuman kalau email ada, itu normal. Kalau email dan email ya, yang robot biasanya. yang email ya robot, tapi nyantuminnya apa? Nomornya Kojun. Lah Kojun ini yang email atau siapa robot? Langsung robot. Ya, Gitu. jadi tapi ada KYC kan, Pak? KYC-nya juga, makanya tadi begitu kita launching akun mikro sudah dilengkapi dengan teknologi verifikasi tadi, otomatis KYC-nya dilakukan oleh sistem. Kecuali untuk akun tertentu, misalnya akun pro, tipe akun pro yang minimal deposit awal itu 250 juta rupiah. Otomatis ada KYC oleh manual oleh manusia. Itu aturan dari PPATK soalnya, aturan dari perbankan. Ya. Harus ada verifikasi. Bukan money laundry gitu-gitu ya? Nah, bukan money laundry. Memang betul orang ini diverifikasi layak memiliki dana sejumlah itu. Itu kewajiban dari undang-undang memang, dari keuangan. Karena kalau ditelepon ketahuan ya kalau bohong atau enggak biasanya kan. Ya. Saya pribadi sering ngalami ya. Pekerjaan calon klien dia upload petani. Mau membuka akun pro 250 juta, ditolak, di reject sama Monex. Padahal sudah transfer. Akhirnya tanah, Pak. Karena dia petani sawit puluhan hektar tanahnya. Pakai nama saya aja gitu, Pak, akunnya. Gak apa-apa kok, saya nggak akan nolak gitu, pakai nama saya. Jadi di Monex ada, nanti biar tidak kaget ya ketika register, terutama yang akun pro, memang ada prosedur KYC ya, Know Your Customer, yang memastikan bahwa betul memang orang ini kelihatan finansial dan dana berasal dari orang yang sama. Saya ada klien pekerjaan manajer keuangan di sebuah pabrik, membuka 1 miliar. Waktu ditelepon 1 miliar. Pekerjaannya manajer. Ditolak. Sudah transfer ditolak. Akhirnya saya lampirkan dokumen penunjang yang menunjukkan bahwa kartu susunan keluarga dia beralamatkan pabrik. Yang memang pabrik punya dia sendiri. Manajer tapi yang punya pabrik. Kalau saya punya warisan gimana, Pak? Dokumennya, Pak? Dokumen penunjangnya. Kan saya punya warisan dari orang tua tuh. Itu nanti pasti ada teknik ya dari KYC yang untuk memastikan bahwa, karena itu memang kewajiban ya dari negara ya. Memastikan bahwa betul ini bukan uangnya dia, bukan uangnya pihak ketiga atau money laundry, uang dari aliran teroris dan lain-lain itu ya. Intinya itu. Ketika proses open level account cukup rumit, tapi ketika WD los-los saja karena sudah terverifikasi di awal. Oh, otomatis ya. Jadi awalnya aja yang agak ribet awal gitu ya. Awalnya. Tapi setelah itu ya bebas. Bebas, mau transfer, mau withdraw itu online full semuanya. Ya. Kalau kayak deposit, kalau equity mencapai 25, waktu itu kan di calling kan, Pak? Ya, betul. Betul, itu ada verifikasi. Jadi ketika saldo di rekening, kan untuk SIM ada, begitu kita buka account, kemudian di situ kan menulis estimasi deposit awal berapa. Misalnya ditulis di atas 10 juta rupiah. Nanti otomatis akan diminta melampirkan 1 dokumen tambahan. Nah, tanpa perlu diverifikasi melalui telepon. Tapi begitu saldo di rekening trading ya, di akun MTM dia mencapai di atas $2.500, itu nanti akan diverifikasi melalui telepon.
Tapi tetap sama, semuanya masih bisa trading start 0,01 lot. Bedanya hanya di prosedur verifikasi saja. Oh, oke, 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 oke. Ada pertanyaan lagi Mbak Kristi tentang masalah 0,101 ini? Komisi atau apa namanya? Oh ya, oke. Spread normal itu ya? Ya, ada 3 tipe akun. Ultra low itu spreadnya average ya 0,2. EU 0, Pak. Ya, Saya kadang-kadang sering dapat 0 spread. 0,1 gitu. Floating spread Floating average lah ya. ya, floating spread Start 0,2. mulai ya 0,2. Average 0,2. Kadang-kadang 0,0, 0,1. EU Zero. saya pernah 0 spreadnya. Ya, itu. Serius? Bisa emang, karena dia memang ultra. Ya, Ultra ya floating ya. floating spread. Komisinya dia kena 10 Per lot. per lot, per 1 lot reguler ya. Kalau 0,01 ya. Kecil lah. Iya. Yang lain kan 20, 30 ya. Ya. Kemudian kalau tipe standar, tipe pro ya, tipe akun pro itu minimal, yang tadi pertama deposit minimal pertamanya Rp500.000. Kemudian untuk tipe akun kedua yaitu tipe akun pro, deposit pertama minimal 250 juta, tidak ada harus di-lock atau dikunci sekian lama, enggak, mau masuk, mau tarik, mau tambah terserah. Yang penting deteksi deposit pertama ya, first marginnya itu Rp250 juta. Start depo ya. Startnya itu mau di top up, mau ditarik WD bebas, tidak ada harus dikunci sekian waktu, enggak ada. Itu kelebihannya akun pro, ketika daily free swap-nya sudah lewat, kena cas swap, dia kena dapat diskon 50% dari swap normal. Kelebihannya itu ya Pak ya? Ya. Kelebihan kedua, dapat cashback, startnya $6 per 1 lot. Nih bayangin nih, kena cas komisi transaksi $1 dikembaliin $6. Ntar gue mikir dulu. Saya udah ngerasain loh Mas, real itu. Dapat cashback $6. Startnya $6. Up to $10. Jadi bisa 6, 8, 10 per 1 lotnya. Progresif ya. Makin banyak lot transaksi dalam 1 bulan, cashback-nya bisa sampai ke $10 per 1 lotnya. Oh, I see. Setelah saya mikir panjang lebar, keluar ke dalam. Baru nemu. I see. Oke. Transaksi dikenakan biaya transaksi $1, tapi dikembaliin $6. Yeah. Oke ya, itu kelebihannya akun pro. Jadi pertama diskon swap 50%, kemudian kedua cashback $6 up to $10. Itu akun pro. Kemudian akun standar itu deposit pertama minimal Rp500.000. Diskon swap ketika melewati daily itu 30%. Jadi lebih kecil dari akun pro. Kemudian dia tidak dapat cashback $6 per 1 lot, tapi dia dapat reward point. Jadi setiap transaksi 0,01 lot dapat 1 poin. Nah, poin ini bisa diakumulasi, tidak hangus sampai 12 bulan, bisa ditukar barang. Silakan cek di kabinet atau client area, cek galeri reward, punya poin berapa, pilih barang yang mau diambil apa, tinggal di redeem atau diambil. Nanti akan dikirim barangnya di seluruh Nusantara. Oh, jadi bisa bisa diuangkan? Nggak bisa. Ya, kalau akun pro terima uang, kalau akun standar terima barang. Oh, iya. Saya lihat barangnya lumayan ya. Ada voucher Tokopedia, voucher Topet. Ya, ada voucher Traveloka, ada handphone, sampai ke mobil. Iya itu, saya lihat mobil. Itu akun standar ya. Iya.
akun ultra low sudah, pro sudah, standar sudah, raw sudah, multilateral sudah. Ya. Tinggal yang belum apa, Mbak Kristi? Udah. Klik link di deskripsi. Ini di bawah ini. Bukan, yang belum kita belum ngasih selamat ke Pak Agung. Apa itu? Selamat atas launchingnya udah loading. 0,01 MIFX. Aduh, excited banget kan? Saya nggak nipu loh kali ini, Mas. Ya, saya juga menunggu. Tapi kan tadi kan udah lihat emailnya kan? Udah jelas, udah jelas. Saya belum lihat nih. Belum dapat. Belum buka email maksudnya. Ya, Gitu. timeline-nya memang hari ini internal launching ya. Seluruh klien akan menerima pengumuman resmi ya melalui email. Ya, disebar ya. Oke deh. Jadi selamat ya. Daftar, ajak temen, jangan ketinggalan. Karena ada satu lagi nih informasi yang menarik. Apa tuh? Makanya buruan klik link di deskripsi di bawah ini, daftar klien, daftar referral atau IB. Iya. Benar Mas. Afiliator ya. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Jangan dulu deh. Gitu. Jangan dulu deh Pak Agung. Pembahasan yang nanti aja. Tag 2 aja. Tag 2. Panjang nih. Iya, panjang kita lagi. Udah hampir gitu. 1 jam. Udah 1 jam. Iya, udah 1 jam ya kepanjangan nih. Nah, nanti bikin tag lagi. Pokoknya dari saya selamat untuk Pak Agung dan PT Monex MIFX Invest in the Future. Dengan launchingnya 0,01 ini yang sudah lama kita nantikan. Ya daripada di luar, kan orang gini loh. Jadi banyak trader Indonesia banyak trader atau deposit keluar itu gara-gara ya masalahnya 0,01 Pak Agung. Betul. Gitu kan. Betul. Masalah besar itu. Lagi serem-seremnya sekarang ya. Iya, tapi yang sekarang kan banyak kasus nih. Gitu kan. Banyak kasus sampai kita yang benar-benar trader itu sampai terancam gitu kan. Yang saya tadi cerita yang awal itu, yang temen anak didiknya Om Bakol itu perempuan loh itu. Perempuan, WD-nya kan ya 100.000 lah. Saya bilangnya 100.000 langsung blok, klek langsung sampai sekarang gitu. Gini Bang, jadi yang serem itu saya ngamatin ya sebagai pengamat ya, pengamat bekas aktivis mahasiswa. Ya. Jadi yang digunakan sebagai pijakan untuk memblokir cash flow WD itu adalah tentang pelanggaran aturan penggalangan dana masyarakat secara ilegal. Itu dia. Jadi itu yang lebih serem. Bukan masalah broker ilegal, tapi tentang aktivitas cash flow in-out dari masyarakat ke rekening personal IB yang bukan punya izin sebagai perbankan. Nah itu yang diincar, makanya ketakutan semua. Iya, betul. Jadi kena pasalnya itu. Iya. Kalau di broker luar kan kita transfernya personal atas nama kan MIB-nya. Nah, ataupun changer gitu kan. Atau changernya, ya, changernya itu yang kena gitu. Yang kena, iya. Benar. Gitu. Amit-amit deh. Nah, sekarang udah aman kan? Kita udah aman sekarang. Lokal yang 0,01. Terus ini yang kedua, selain masalah legalitas akun mikro, sebenarnya yang kenapa kok mikro ini ditunggu-tunggu? Karena banyak sekali trader yang memiliki sistem trading yang profitable, konsisten, itu memang membutuhkan mikro. Strateginya ya, strategi tradernya. Ya, bukan masalah legalitas atau keamanan dananya, tapi strateginya available only to mikro gitu loh. Betul. Kayak teknik KWND kan kalau di lokal kan susah. KWND kan permainan manajemen lot yang dipakai. Nah, makanya mari para trader merapat. Iya, jangan kita lupa. Bikin gathering trader nih kayak ini.
Jangan Gathering. lupa deskripsi ya Clicking di linknya ya. bawah ini. Deskripsi mana? Ini. Terserah Sama kan aja dah. munculnya beda-beda. Iya, sama aja dah. Tadi kita juga. Ya, circle-nya Yang sama penting kita. para trader bisa ketemu jalan yang benar ya. Pak Benar. Agung, saya boleh kasih masukan nggak ini? Masukan Sangat nggak? ditunggu. Nah, ini kan launching, bisa nggak sih Pak Agung misalnya cabang di Surabaya kita bikin undangan gitu untuk launching 0,01 ini. Jangan ya biar booming kayak sekalian, biar tahu sekalian trader ini bahwa di broker lokal atau di MIFX ini sudah 0,01 biar lebih kedengeran gitu. Biar seminar kayak atau apa halal bihalal kayak gitu kan sekarang momen lebaran. Bisa Bang. Itu tuh. Oke, bisnis sebagai host siap untuk Alangkun siap membantu. Saya punya usulan tema, Pak. Apa nih, Pak? Tema. Jadi kalau sekedar launching mikro halal kan umum ya. Halal. Iya. Halal judulnya mikro halal. Silaturahmi mikro halal. Sah. Tapi saya ada temanya. Saya lebih kan sebenarnya kita cari portofolio trading yang bagus-bagus di akun mikro kan banyak. Iya. Cuman kan belum bisa di lokal. Iya. Sekarang sudah bisa. Makanya kita bikin portofolio trading expo gitu loh. Portofolio trading mikro expo. Jadi kita launching tapi kita punya label. Oh ini diskusi rencana tapi dipublish ya. Oke, kita stop dulu. Nah ini biar penasaran nih trader-trader yang dengerin ini mau ada launching yang begini ini penasaran. Nah, nanti kita bikin konsep lah ya. Intinya bocornya gini, yang punya portofolio trading mikro silakan merapat kita buat expo. Sip. Kokiduit.com siap ya? Ready ya? Tapi pasti ada rewardnya dong. Pastilah. Nah, rewardnya apa? Ya, nanti ya. Tungguin. Oke, gitu aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Agung. Terima kasih banyak atas waktunya. Lagi liburan loh kita gangguin. Gitu. Apa? Mundur diri dulu atau? Iya, terima kasih banyak. Dan selamat atas launchingnya. Itu semoga memang PT MIFX ini memberikan terbaik atau mendengarkan aspirasi para traders. Itu yang paling penting. Udah bertahun-tahun kita dengerin. Terima kasih banyak Pak Agung. Terima kasih, saya undur diri dulu ya semuanya ya. Ya, udah. Thank you Pak Agung. Terima kasih. Sampai ketemu. Nah, udah jelas kan sekarang? Tadi sempat deg-degan juga. Apa namanya? Iya, gue pikir nggak jadi lagi. Oh, ngebahas apa tuh namanya? Legalitas. Legalitas. Tahap tadi. Tahap-tahap Jangan-jangan masih kurang satu nih. Bukan, dikirain ada syarat ini untuk lot mikro ini. Syaratnya yang mungkin yang agak berat gitu. Ternyata nggak ada. Sama. Kalau saya pikir ke sana. Iya, benar. Gitu. Tadi ternyata agak bebas. takut gara-gara itu sih. Kupikir ada satu lagi langkah yang masih belum ditempuh. Oh, gitu. Tapi kan udah kelihatan di email. Di email udah ada. Nah, makanya tadi aku juga baru buka emailnya. Itu tambah yakin loh gue di situ. Makanya tadi, sip. Habis ini gue cek email deh. Oke deh. Siap, mungkin potret asik potret atau apa ya? Gibah broker. Podcast trader. Nah, kali ini pembahasannya dengan launchingnya 0,01 MIFX. Cukup sekian dan alhamdulillah kita MIFX sudah launching, apalagi kelihatan dari email. Jadi teman-teman yang udah daftar cek email. Gua mau cek email habis ini. Oke, Mbak Kristi, saya terima kasih banyak atas waktunya dan
Salam teman-teman ke Pak Agung dan lain-lain. Salam Kak Wende. Thank you Mas sekarang. Sehat-sehat ya. Ya, sama ya.